Republik Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Prancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan, berbatasan dengan Brazil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Republik Suriname beribu kotakan Paramaribo. Bahasa resmi di sana adalah bahasa Belanda. Sistem pemerintahannya menganut sistem republik campuran. Mata uang yang berlaku di Suriname adalah dolar Suriname. Sejarah Suriname. Wilayah Suriname mulai dikenal luas sejak abad ke-15, yaitu ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa berlomba-lomba menguasai Guyana, suatu dataran luas yang terletak di antara Samudra Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Sungai Cassiquiare, dan Sungai Orinoco. Semula, daratan ini oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Caribeana atau Guyana, yang berarti dataran luas yang diairi oleh banyak aliran sungai, dan Caribeana dari kata Caribs, yaitu nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut. Kondisi geografi negara Suriname. Topografi negara Suriname dibagi menjadi 3. Daerah pesisir atau pantai muda terbuat dari tanah liat yang pekat, antara pasir pantai dan gugusan karang yang terletak di bawah permukaan laut. Sedangkan pantai tua, sebagian besar wilayahnya terletak di atas permukaan laut. Kedua daerah ini sejak diperkenalkan sistem polder dan pompanisasi, berkembang menjadi daerah pertanian subur dan wilayah untuk pemukiman penduduk. Daerah sabana di Suriname merupakan daerah yang tertutup pasir dan sangat gersang. Di daerah ini hanya tumbuh jenis rumput-rumputan tertentu. Daerah dataran tinggi Suriname terletak di sebelah selatan, sepanjang perbatasan dengan wilayah Brazil. Flora dan fauna di Suriname. Lebih dari 80% tanah di Suriname masih berupa hutan belukar yang di dalamnya hidup berbagai jenis spesies tumbuhan dan satwa. Suriname terkenal akan kekayaan jenis floranya, yang merupakan jenis-jenis kayu keras seperti Bruin Heart, Purple Heart, dan Zwartkabbes. Suriname juga terkenal dengan berbagai jenis satwanya, baik yang sudah diternakan maupun yang masih merupakan binatang liar. Pembahasan selanjutnya adalah demografi Suriname dan budaya Suriname. Suriname ini adalah negara yang multi etnis, sehingga populasi penduduk Suriname terdiri dari beberapa kelompok etnis yang berbeda. Yang terbesar itu ada Hindustan, berjumlah lebih dari 1/4 jumlah penduduk. Yang kedua itu ada etnis grup Maroons yang berjumlah 1/5 dari jumlah penduduk. Kemudian yang jumlahnya cukup besar juga ada Creole dan orang-orang Jawa dari Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Selain itu ada juga kelompok-kelompok etnis lain seperti Cina, Lebanon, Brazil, imigran dari Belanda, dan etnis campuran lainnya. Bahasa nasional Suriname itu adalah bahasa Belanda. Tetapi selain itu ada juga bahasa-bahasa lainnya yang digunakan oleh penduduk Suriname seperti Seranan, Inggris, Sarnami yang berasal dari Urdu dan Hindi, bahasa Jawa, dan juga bahasa India tergantung dari kelompok etnis mana mereka berasal. Agama mayoritas di Suriname adalah Katolik Roma, Protestan, dan Hindu. Selain itu ada agama Islam dan juga animisme yang diakui oleh pemerintah. Selanjutnya, budaya Suriname ini juga sangat beragam dan dinamis serta sangat dipengaruhi oleh budaya Asia, Afrika, dan Eropa. Selain itu, makanan-makanan yang juga ikut terpengaruh. Misalnya saja, masakan-masakan di Suriname itu kombinasi dari masakan India, Afrika, Jawa, Cina, Belanda, Portugis, Indian Amerika, dan masih banyak lagi. Salah satu masakan Suriname itu adalah moxie alesi yang dikembangkan oleh orang Creole. Moxie alesi ini masih campur, tetapi beras yang digunakan adalah beras coklat. Selain itu juga ada baklico, yaitu roti dengan sayuran yang dilengkapi dengan ikan kod. Musik yang terkenal di Suriname itu adalah musik Kaseko. Kaseko ini adalah genre musik dari Suriname yang merupakan gabungan dari berbagai musik rakyat Afrika, Eropa, dan Amerika. Alat musik yang digunakan ini
alat musik perkusi yaitu seperti scratchy, sebuah drum bass yang sangat besar, snare drum, saksofon, dan trompet. Selanjutnya, di Suriname itu perayaan-perayaan besar seperti Big Bridge Walk, yaitu tradisi lomba berjalan atau berlari menyeberangi jembatan terpanjang di Suriname yang diselenggarakan setiap hari Minggu pertama atau kedua bulan Januari. Yang kedua itu ada Hari Kebebasan atau Ketikoti yang dirayakan untuk memperingati kebebasan perbudakan di Suriname. Selanjutnya itu juga ada Hari Kedatangan Masyarakat Jawa sekaligus Hari Penduduk Asli yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Presiden pertama Suriname adalah Johan Ferrier. Pemerintahan yang demokratis nampaknya tidak berlangsung lama. Pada tanggal 25 Februari 1980, Desi Bordes disertai dengan 16 jenderal angkatan militer Suriname melancarkan kudeta terhadap Presiden Johan Ferrier. Sejak saat itu, Suriname praktis jatuh ke dalam rezim otoriter di bawah pimpinan Bordes. Berbagai upaya kontra kudeta berulang kali dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan otoriter. Pun demikian, upaya-upaya tersebut nihil hasil. Situasi kemudian memuncak pada tahun 1986 saat faksi oposisi di bawah pimpinan Ronnie Brunswick melancarkan perang gerilya terhadap rezim Bordes. Praktis, Suriname jatuh ke dalam situasi perang sipil. Berbagai upaya dilakukan oleh Bordes untuk menstabilkan situasi. Pada tahun 1987, Bordes mengizinkan partai oposisi untuk ikut kembali dalam pemilihan umum nasional. Pun demikian, upaya ini malah berbalik saat anggota pemerintahan yang baru menggepak Bordes dari kursi presiden. Pengaruh Bordes mulai hilang saat ia menghilang dari muka publik pada tahun 1991. Sejak saat itu, Suriname kembali berada di bawah pemerintahan yang demokratis. Uniknya, Bordes kembali terpilih sebagai presiden pada tahun 2010 dan memerintah sampai pada awal tahun 2020. Bordes dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum saat pada tahun 2007 pemerintah Republik Suriname menerbitkan amnesti terhadap penjahat perang semasa perang sipil. Terkini, Chandrika Persad Sangkoki terpilih sebagai Presiden Suriname melalui pemilihan umum yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2020. Sejak pulihnya situasi sosial dan politik Suriname pasca perang sipil di tahun 1980-an, perekonomian Suriname mulai berkembang pesat. Dengan GDP berkisar di angka 4,79 miliar US dollar, pertambangan menjadi lini utama penghasil devisa bagi Suriname. Sebanyak 15% dari GDP Suriname datang dari pertambangan bauksit. Bauksit juga menjadi produk utama ekspor bagi negara Suriname dengan jumlah 70% dari total ekspor Suriname. Selain bauksit, Suriname juga menghasilkan mineral lain seperti emas dan minyak. Selain pertambangan dan ekspor mineral, Suriname juga mendapatkan banyak devisa dari bisnis ekoturisme. Keindahan alam Suriname dan diversitas budayanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Dalam bidang wisata alam, Taman Nasional Suriname Tengah menjadi tujuan favorit dalam bidang ekoturisme. Selain itu, ada juga Taman Alam Brownsburg. Di dalamnya, terdapat Waduk Brokopondo yang menjadi salah satu waduk terbesar di dunia. Dalam bidang wisata budaya, ibu kota Paramaribo memiliki banyak sekali landmark yang cukup unik dan indah. Salah satu yang menjadi keunikan bagi wisata budaya Suriname adalah masjid dan sinagoga yang terletak bersampingan. Di Keizersgracht terdapat Masjid Keizersgracht dan Sinagog Neve Salom, sebuah bukti keberagaman budaya dan agama di Suriname. Itulah tadi penjelasan mengenai negara Suriname. Jika ada kekurangan dalam video ini, kami harap dapat dimaklumi. Kami selaku kelompok penyaji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.